Baik, kemudian untuk efek samping dari kaki suntik sendiri ya Bu, efek sampingnya itu mungkin sebagian besar efek sampingnya tidak bahaya, dan itu bukan merupakan tanda-tanda penyakit. Efek sampingnya itu biasanya yang sangat umum terjadi pada perempuan yang menggunakan kaki suntik, yaitu perubahan haid bulanan. Perubahan haid bulanan ini biasanya pola haidnya tidak teratur Bu. Selanjutnya untuk yang umum juga ada berat badannya naik. Jadi karena kaki suntik ini adalah kaki hormonal, jadi akan mempengaruhi terhadap berat badannya Bu. Kemudian untuk efek sampingnya tidak umum itu biasanya seperti kram pada perut. Mungkin kalau ada efek samping seperti kram pada perut bisa diperiksakan ke dokter ataupun ke puskesmas ya Bu. Kemudian kapan bisa menggunakan kaki suntik? Sebenarnya ibu bisa mulai menggunakan kaki suntik itu kapan saja, selama ibu yakin bahwa ibu itu tidak sedang hamil ya Bu. Kemudian untuk cara pemberian kaki suntik ini, itu caranya yaitu disuntikan di bokong ya Bu. Setelah disuntikan tidak dianjurkan untuk mengusap pada bagian yang telah disuntikan. Terus untuk jadwal kembali untuk KB-nya, biasanya untuk KB suntik 3 bulanan yaitu setiap 3 bulan. Dan apabila ibu lupa kemudian sudah terlewat, itu tetap datang saja ke puskesmas ataupun ke bidan untuk melakukan suntik KB itu ya Bu. Kemudian untuk hal-hal yang perlu diingat dari KB suntik 3 bulanan ini yaitu nama suntikannya. Jadi jenis suntikan yang disuntikan kepada ibu itu apa, kemudian kapan harus kembali, jadwal untuk suntik 3 bulanannya itu kapan, dan kemudian efek samping umumnya tidak berbahaya. Jika memang ada yang terlalu mengganggu, ibu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian jika terdapat efek samping seperti sakit kepala yang berat, kemudian pola haid yang lama, dan juga kalau keluar darahnya itu banyak Bu, itu bisa langsung ke bidan. Jika ibu juga kulit atau matanya kuning, maka ibu juga bisa langsung untuk memeriksakan ke bidan. Kemudian yang kedua itu untuk jenis KB suntiknya itu suntik bulanan ya Bu, jadi setiap 1 bulan sekali. Suntik ini sangat efektif dan juga mudah untuk berhenti karena jangka waktunya hanya 1 bulan Bu. Terus ini suntiknya ini aman untuk hampir semua ibu. Setelah itu suntik 1 bulanan ini juga memiliki efek samping yang tidak berbahaya, hampir sama dengan KB suntik 3 bulan tadi ya Bu ya. Juga tidak melindungi terhadap HIV dan juga penyakit menular seksual lainnya. Berarti hampir sama dengan KB suntik 3 bulan ya Bu? Iya, hampir sama. Cuman kalau KB suntik 1 bulan itu diberikan setiap 1 bulan sekali, dan yang KB suntik 3 bulanan itu diberikan setiap 3 bulan sekali. Kemudian untuk yang tidak bisa memakai suntik bulanan, untuk yang tidak bisa menggunakan KB suntik itu sebenarnya sebagian besar perempuan itu bisa memakai suntik bulanan ini dengan aman. Tetapi ada beberapa kategori yang tidak diperbolehkan jika menggunakan KB suntik ini, seperti ini wanita yang merokok dan juga usianya lebih dari 35 tahun karena akan lebih berisiko. Kemudian wanita yang bertekanan darah tinggi, kemudian ibu yang baru saja melahirkan 3 minggu yang lalu, serta ibu menyusui yang kurang dari 6 bulan, dan juga ibu yang kemungkinan hamil, atau ada yang memiliki masalah kesehatan lainnya seperti penyakit diabetes, hipertensi, dan juga stroke ya Bu. Kemudian untuk efek sampingnya ini sebenarnya hampir sama dengan efek samping suntik 3 bulanan tadi ya Bu ya. Tapi untuk suntik 1 bulanan ini tidak banyak perempuan yang mengalami, biasanya hilang setelah beberapa bulan. Untuk efek samping yang umum biasanya ada mual muntah, kemudian flek atau bercak di antara masa haid. Jadi misalnya ibu sudah haid tapi terus beberapa hari kemudian keluar flek, itu hal yang wajar ya Bu ya. Kemudian sakit kepala yang ringan dan juga nyeri di bagian payudara. Dan ini seperti KB suntik 3 bulanan juga akan mempengaruhi berat badan ya Bu. Berat badan ibu bisa naik karena pengaruh hormonal.
untuk cara pemberiannya juga hampir sama ya Bu, tetap diberikan di bokong dan juga tidak boleh mengusap setelah diberi suntikan. Kemudian untuk waktu kembalinya yaitu 1 bulan setelah penyuntikan dari ini. Apabila ibu terlewat juga ibu langsung datang saja ke puskesmas ataupun ke bidan terdekat ya Bu untuk menanyakan tentang jadwal suntik itu, apakah masih bisa suntik atau tidak. Untuk hal-hal yang perlu diingat juga hampir sama Bu, ada nama obat suntiknya, kemudian kapan waktu kembali, dan juga efek samping. Terus jika ibu menemui efek samping seperti terasa nyeri pada bagian perut, dada ataupun kaki, kemudian sakit kepala yang sangat berat, kulit atau mata terlihat kuning, pandangan terganggu dan juga berkunang-kunang, itu ibu bisa langsung periksa ya Bu ke puskesmas dan juga ke bidan ya Bu ya. Iya Bu. Baik, itu ya Bu tentang episode 3 bulanan. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Enggak sih, memang kan KB 3 bulan sama 1 bulan hampir mirip ya, dan efek sampingnya juga. Udah paham Bu. Jadi sudah paham ya Bu tentang KB suntik ini. Dari KB yang telah dijelaskan Bu tadi ada IUD, implan dan juga KB suntik. Ini apakah ibu sudah memiliki keputusan untuk menggunakan KB? Kalau saya lebih memilih ke IUD ya Mbak, soalnya kan dia tidak hormonal juga sih. Misal saya mau menambah hormonal kan kembalian kesuburannya kan lebih cepat. Ya. Tapi kembali lagi nanti saya tanyakan kepada suami saya gitu, setuju atau tidaknya. Ya. Baik. Mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu ya Bu dengan suami untuk jenis KB yang akan digunakan. Nanti jika ibu sudah mantap dengan keputusan ibu bisa langsung datang ke sini lagi dan untuk melakukan hal itu ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih ya Bu karena sudah diberikan penjelasan tentang KB IUD, KB implan, sama KB suntik 3 bulan 1 bulan. Terima kasih banyak ya Bu sudah diberikan penjelasan dari yang saya nggak tahu jadi saya tahu gitu ya. Iya. Ya sama-sama Ibu, semoga lebih bermanfaat ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu sudah siap bisa langsung datang ke sini saja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu.